Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Dani Priayi, dan hari ini kita masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mereview sebuah komik lagi. Dan kalian udah pasti tahu ya, gua itu suka banget sama komik-komik dengan genre horor. Jadi hari ini gua juga akan mereview sebuah komik dengan genre horor, teman-teman. Jadi komik apa yang akan gua review hari ini? Yang akan gua review hari ini adalah Jadi yang akan gua review hari ini adalah komik PTSD Radio karangan Masaki Nakayama volume 1. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu covernya. Oke teman-teman, jadi inilah dia komik yang akan gue review hari ini adalah PTSD Radio volume 1 karangan Masaki Nakayama. Dan ini tuh dikeluarkan oleh Kodansha, teman-teman. Nah untuk PTSD Radio ini sampai saat ini tuh dia hiatus ya statusnya. Baru ada 3 volume dan gua dan udah gua beli lengkap ya, seperti ini tuh ada 3 volume. Tapi yang baru gua baca itu 1 volume aja, karena yang volume 2 sama volume 3 nya itu baru nyampe ya setelah lebaran. Jadi yang nyampe sebelum lebaran itu baru yang versi volume pertamanya aja. Covernya ini sendiri gua cukup kaget ya, karena gua kira tuh bakal glossy semuanya. Ternyata pas gua pegang ini dia teksturnya kasar. Teman-teman kalau seandainya pegang ini dia kasar kayak gitu teman-teman. Tapi yang uniknya untuk di bagian-bagian tertentu ada efek glossy atau UV spot gitu, kayak di bagian mata. Di bagian matanya tuh UV spot. Jadi memberikan kesan matanya itu kayak mata beneran gitu. Kan ada efek-efek glossy-nya. Dan di sini juga tuh efek glossy kayak gitu. Dan untuk beberapa part kayak di bagian mulut, bagian ini dia tuh ada embossnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini tuh, timbul kayak gitu efek emboss. Di bagian belakang juga seperti itu. Jadi kayak ada radio-radio kayak gitu teman-teman. Dan gua dapat yang cacat ya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi covernya itu nggak sampai ujung, jadi motongnya itu nggak rapi teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, nggak rapi motongnya. Gua agak kecewa sih ya, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting isinya itu aman dan kondisi bukunya juga aman. Kita ngebahas tentang PTSD Radio, dan ini juga denger-dengar bakal fix dibikin versi Indonesianya ya oleh Alex Media kalau gue nggak salah. Tapi gua belum tahu pasti ya, infonya bakal dirilis tahun ini atau tahun depan, dan kapan juga waktu pastinya gua nggak tahu. Tapi katanya pasti dirilis nih versi Indonesianya. Dan dia ini konsepnya unik ya, jadi kayak radio kayak gitu teman-teman. Kita buka ya. Di bagian pertama itu dia ada halaman warnanya dengan menggunakan kertas art paper kayak gitu. Dan dia itu uniknya juga daftar isinya itu kayak ini teman-teman, kayak frekuensi radio kayak gitu. Ini jujur aja ya, ini ceritanya tuh konsepnya sangat unik karena dia itu ini teman-teman. Jadi masing-masing chapternya, misalnya chapter 1 nih, chapter 1 ke chapter selanjutnya ke chapter 2 itu nggak nyambung teman-teman. Jadi cerita yang chapter pertama sama chapter kedua sama chapter ketiga nggak nyambung teman-teman. Jadi ceritanya tuh lompat-lompat. Ini agak bingung waktu gua baca untuk pertama kalinya, tapi tetap bisa diikutin teman-teman. Walaupun ceritanya lompat gitu dan beda-beda tempat, beda-beda cerita, ini tetap enak buat diikutin. Dan ini kan ada frekuensi radio ya, jadi gue juga udah nyoba ya. Misalnya kan kita bacanya diurutkan berdasarkan frekuensi radio, ternyata nggak nyambung juga teman-teman. Berarti memang sengaja dibuat kayak gini gitu. Jadi alurnya tuh maju, mundur, terus ganti tempat. Pokoknya suka-suka dia lah bikin ceritanya, tapi tetap enak buat dibaca. Nah untuk horornya sendiri ya, kalau seandainya ngomongin horor pasti kalian sandingin atau ngebandingin sama Junji itu kan. Yang ini tuh cerita horornya itu dia emang beneran horor teman-teman. Jadi horornya itu horor hantu. Nah untuk gua pribadi yang suka nonton film-film horor, ini tuh sebenarnya horor. Kalau menurut orang sih horor, tapi untuk gua pribadi ini tuh nggak horor gitu. Bukan tipe komik yang kalian baca terus kalian nggak bisa tidur berhari-hari, enggak. Menurut gua pribadi ya, karena gua juga udah sering, karena gua juga penggemar horor ya, film-film horor. Kalau seandainya dibuat film, dijadiin film, ini tuh
bakal kerasa lebih horor, gua yakin. Karena ini tuh dalam bentuk gambar kayak gitu teman-teman. Jadi nggak kerasa kayak gitu teman-teman. Kalau horor itu kan lebih kena kalau seandainya ada suaranya, ada pergerakannya, ada gelap-gelap atau apalah gitu kan yang bikin suasananya emang horor. Tapi kalau dia dibikin jadi gambar kayak gini, kesan horornya tuh jadi kayak kurang gitu. Dan emang di sini emang beneran horornya memang beneran horor hantu. Gue cukup suka sih sebenarnya ya. Tapi buat gua pribadi ini nggak sampai kayak kata orang gitu yang susah tidur apalah. Karena mungkin memang masing-masing orang pengalamannya beda-beda kan. Karena gua nih udah memang sering nonton film-film genre horor, jadi udah terbiasa gitu kalau yang kayak gini. Tapi mungkin untuk bagi orang lain ini bakal serem banget gitu teman-teman. Untuk artnya sendiri bagus, gue akuin cukup bagus ya, dan nggak kaku kayak gitu. Tapi ini kayaknya bakal ada disensor kalau seandainya emang beneran jadi di Indonesia ya, karena ada bagian yang ini yang lagi, jadi itu kayaknya bakal disensor teman-teman. Nah yang bikin gua penasaran sebenarnya itu adalah ini tuh komiknya apakah bakal nyambung. Kalau Junji itu kan dia ceritanya ini ya cerita pendek gitu kan, langsung selesai. Nah ini tuh dia di bagian belakangnya bersambung ditulisnya kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat tuh bersambung ke PTSD Radio Kedua. Karena gua belum baca PTSD Radio Kedua, kalau gua lihat ya sekilas, gua udah buka juga yang PTSD Radio Kedua tapi belum gua baca. Kayaknya ini nyambung deh. Nah untuk info aja ya, ini tuh penulisnya hiatus ya. Gua nggak tahu itu gimmick atau kok emang sengaja atau dia udah males ngelanjutinnya karena nggak ada cerita lagi. Karena dia bingung nulisnya kayak gimana. Jadi dia tuh berhenti bikinnya. Ini tuh kalau seandainya versi biasa ya, dia tuh 6 volume. Tapi kalau yang versi omnibus, ini tuh versi omnibus ya yang dikeluarin sama Shogakukan. Ini tuh adalah gabungan volume 1 sama volume 2 dijadiin satu buku kayak gini teman-teman. Nah untuk ceritanya sendiri ini menurut gua ya cukup inilah horor banget lah, ciri khas horor Asia kayak gitu. Gua untuk horor-horornya sendiri jujur ya, karena gua udah banyak juga nonton film-film horor ya, udah sering ditampilin lah. Jadi kayak horornya tuh nggak ada yang horor-horor yang baru banget. Jadi udah sering muncul di film-film horor kayak gitu. Jadi ya biasa aja sih kalau menurut gua. Tapi menurut orang lain ya mungkin ini horornya serem. Ini juga salah satu yang serem nih ya. Mereka kan bertiga gitu kan. Tapi pas mereka lagi lihat bayangan, ada yang muncul gitu anak-anak di tengahnya. Ini cukup horor juga sih. Nah buat teman-teman yang penasaran ya, ini gua dapetin di mana? Jadi ini tuh gua dapetin di Sinar Starbook ya. Ini tuh gua dapetin harganya adalah 228.000 ya. Nah untuk komik ini apakah menurut gua worth it ya? Nah bagi gua pribadi, menurut gua ini wajib untuk dikoleksi. Apalagi buat teman-teman yang hobi atau suka genre-genre horor, ini benar-benar worth it banget buat dikoleksi. Karena pertama tebel, ceritanya juga lumayan oke, lumayan horor. Cuma yang gua sesali dari komik ini adalah dia nggak ngelanjutin lagi. Gua nggak tahu itu cuma gimmick doang apa gimana ya. Kayaknya bakal nanggung gitu kan. Kalau kita baca komik tapi nanggung nggak selesai itu kayak gimana gitu ya. Tapi semoga ya si pengarangnya nggak digangguin lagi ya sama hantunya, karena kabarnya sih kayak gitu katanya. Dia digangguin kalau bikin komik ini, digangguin sama hantu beneran. Makanya dia nggak bikin karena ya gua nggak tahu itu gimmick atau apa, emang sengaja buat memasarkan ini biar kesannya tuh serem apa gimana, gua nggak ngerti juga ya. Tapi kalau gua pribadi sih nggak begitu serem sebenarnya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi PTSD Radio ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.